Ya, ada dulu saya dari Mirip. Itu teman saya juga ada di sana. Itu dia juga biasanya mikat ataupun juga kadang dia jaring. Itu sempat juga dibawa ke sini. Tadinya telepon terus apa namanya ya katakan minta tolong lah. Saya juga waktu itu ngomong dengan saya juga nggak bisa apa-apalah kasarannya, semua itu kan kersane Gusti Allah, tinggal kepercayaan kita. Tapi dari sana temen saya sedulur pokoknya maksa suruh ngerawat itu. Akhirnya burung itu dikasihkan ke saya, tapi saya juga tidak istilahnya ngejorke dia pulang tanpa bawa istilahnya yang lain, tapi tetap saya kasih gantinya, kayak paksi saya itu tak kasihkan untuk ganti itu seperti itu. Pernah itu dari Mirip itu sama bahasane katuranggan juga itu, cuman katuranggannya itu memang ya kalau saya sih bagus, kalau saya gitu. Cuman waktu itu ada satu yang dia punya itu buntel mayit. Buntel mayit itu ciri matinya kiri kanan sayapnya itu putih. Itu kontras, jadi dari sayap kiri berapa helai putih, terus kiri kanannya juga berapa helai sama itu putih. Itu tak suruh sering kembalikan ke tempatnya. Nah itu dia sempat tidak percaya. Nah terus saya ngomong ya silakan jenengan waktu pertama kali dapat ini jenengan waktu ngambil ini posisinya di makam, nggih Mbah, terus disoki kantong, nggih. Nah terus pada waktu kowe ngesoki kantong kuwi wujude manuk, kowe mlaku 7 langkah kan paesan sing di apa namanya yang buat nangkep, jadi kondisi burung itu mingkring di paesan, di balik paesan itu malah. Gitu. Jadi tadi dia bunyi di atas turun, dia pas datang tahu turun di sini terus ditangkap. Nah di situ dimasukkan jalan 7 langkah, kamu merasa berat? Iya Mbah. Kamu lihat nggak waktu itu? Lihat, tapi aku antara percaya dan tidak percaya, gitu kan? Nah, terus aku ngomong, kamu melihatnya bukan burung, pasti kayak tulang lah. Kalau kamu lihat buka bener-bener kantong itu kamu buka, itu aslinya tengkorak. Nah tapi dia cuma lihat memang bukan burung, tapi orang percaya lah kasarannya, dia bawa tetap bawa, walaupun jari ditaruh di samping ini pinggang berat itu, tapi sampai di rumah tetap dibuka tetap burung. Nah akhirnya bener waktu itu tak suruh membalikan, dia akhirnya mau membalikan. Nah pada waktu membalikan dia juga ceritanya dia nggak percaya waktu masuk ke makam itu rasanya berat. Berat, terus dia buka, bener-bener buka, bener itu caranya kayak tengkoraknya bayi lah, nggak terlalu gede gitu. Akhirnya dia sempat caranya ketakutan lah. Akhirnya ditaruh di bawah paesan yang pertama kali nangkep itu di situ. Yang di situ ditaruh di situ kantongnya. Dia 7 langkah balik kanan, burungnya terbang, kantongnya masih di situ. Nah itu pengalaman yang ada juga yang seperti itu. Berarti kalau boleh nun sewu saya flashback tadi ceritanya bahwa ada orang datang ke sini terus membawa peksinya gitu kan, terus ditukar sama peksi panjenengan, tapi begitu peksinya itu yang dari orang itu dipegang sama panjenengan, ternyata ciri matinya sesuai dengan ciri mati buntel mayit. Nah, terus panjenengan menyampaikan supaya udah ini dibawa saja, dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, orangnya tidak percaya, terus akhirnya dibabar sama panjenengan, dibuka gitu. Ki maune uleh nang kuburan, terus kamu nangkepnya di sini, dimasukkan ke kantong, terus 7 langkah kamu dari situ merasa berat, terus kamu lihat sebetulnya itu memang wujudnya tadinya sempat bukan perkutut, tapi tetap dia tidak percaya, Mbah. Sampai akhirnya dibawa pulang, tetap wujud perkutut, terus dibawa ke tempat panjenengan. Waktu di tempat panjenengan akhirnya terus diberikan penjelasan, Mbah. Baru setelah itu terus dilepaskan lagi. Suaranya bagus banget itu memang. Ceritanya sempat direkam itu waktu itu.
pada saat masih di alamnya maksudnya? Iya, pada waktu di alamnya itu. Jadi waktu sebelum ditangkap dia udah ngerekam dulu, Mbah, burung bagus itu kan, lokal ini itu kan. Ya udah kalau memang itu bawa sini, aku kayak gitu. Ojo lah kayak gitu ceritanya. Nah sampai ketangkep, neng omah carane mungkin rasanya gelisah atau mungkin hawane ora enak mungkin. Akhirnya diantarin ke tempat saya, nah itu terus tak kabarkan semua. Kembalikan lagi ke sana. Iya. Kan ya ini kan jadi sesuatu yang menarik, Mbak. Iya. Kalau orang yang ya nun sewu laki-laki belum mengalami atau istilahnya tidak mengalami atau belum pernah mendengar cerita ini, ya istilahnya kalau orang Cilacap bilang itu ajol dari kulak dean gitu lah ya, Mbak. Itu mungkin tidak akan mempercayai gitu. Nah, padahal sebetulnya betul-betul ada kejadian seperti itu. Nah, ini patut jadi apa ya namanya, pengalaman Mbak Kakung ini patut jadi pelajaran juga. Lalu begini, Mbak, untuk menyikapi kejadian seperti itu, kan kadang-kadang malah ya nun sewu, kita datang ke suatu tempat karena kita pecinta paksi perkutut gitu. Memang kita mencari perkutut gitu kan, dari alam gitu kan. Nah, terus kayak pas dilalah ini mungkin gitu kan. Ya kan saya juga mempercayai bahwa di setiap makom atau istilahnya tempat peristirahatan terakhir itu tidak semuanya burungnya seperti itu, Iya. Nah itu untuk menyikapi ketika terus ada burung seperti itu, Mbak. Ya ini kan cerita bahwa itu adalah membo-membo atau perwujudan lain atau menyerupai perwujudan perkutut, katakanlah seperti itu. Kan kita juga yang awam kan tidak tahu, Mbak. Iki perkutut tenan apa anu membo-membo pamane kan gitu. Iki istilahnya perkutut jadi-jadian atau perkutut benar kan, katakanlah seperti itu. Nah, bagaimana ini, Mbak, untuk mengetahuinya, Mbak? Ataukah nuwun sewu begitu dapat dilihat langsung dari ciri matinya atau langsung ditembung di situ, atau sebaiknya bagaimana, Mbak? Ya nuwun sewu. Kalau yang istilahnya tepang sama jenengan gitu, begitu dapat mungkin dari pesarean gitu kan, atau dari makom atau dari kuburan, katakanlah mungkin Mbak Kakung piye iki perkutute, Mbah? Jajal dipirsani gitu. Jadi ora apa-apa apik kok iso dipelihara. Nah, itu bagaimana, Mbak, sebaik? Ya kalau pertama, misalkan kayak saya pribadi mau ke daerah keramat lah, istilahnya kayak makom kayak gitu. Itu sebelum kita masuk. Tapi yang paling utama kita dari rumah kan kita sudah niat. Nah niat pokoknya kersane Gusti Allah, aku harap golek istilahnya ya kuwi mau kelangenan neng tempat iki gitu kan. Kita sudah neng omah niat dengan bismillah carane wong Jawa, istilah wong Islam. Sampai di sana sebelum kita masuk ke apa namanya daerah atau pintu masuknya itu, kita sudah istilahnya salam dulu lah, uluk salam. Bahasanya di wong Islam ya tetap basmalah gitu. Setelah itu baru kita nyuwun sasarannya. Istilahnya nyuwun ya kamane memang istilahnya kalau diparingi nggih kelangenan, sasarannya ya selain mangke kulo pun diparingi. Setelah kita dapat, di situ pun nanti kita juga tetap mengucapkan ucapan ya dari terima kasih lah, terus dijak ngomong juga caranya kita lah, walaupun secara umum manuk dijak ngomong dasarnya kan seperti itu. Betul. Tapi itu ibaratnya kita itu nyapa dan istilahnya nembung lah asarannya itu. Ono tembunge. Nah, tembunge seperti itu. Waktu ngelepas pun kalau kita mau suruh kembalikan pun ya kita ada tembungnya. Ya itu banyak. Saya juga kadang bingung. Saya nggak tahu apa-apa. Sana sih masalah begitu saya juga tidak tahu apa-apa. Di Facebook memang banyak yang info ke saya minta nomor, terus dia curhat, salah satunya dari Tegal, Banjar, terus Bekasi. Itu sampai foto, terus ada yang moto itu burungnya satu, tapi di foto itu dua. Itu benar-benar ada. Bayang atau gimana, Mbak? Asli burung. Itu asli. Kalau nggak salah ini di sini di info masih ada, tapi namanya siapa udah jauh banget. Itu ada dari Banjar negara apa Tegal kalau nggak salah itu. Nah itu sempat ngirim. Ini burung saya nggak percaya. Waktu itu nggak percaya. Terus coba lihat gitu kan. Ini burung pasti posisinya kalau memang ada, ini posisinya di foto di sebelah kiri nih burung asli ya pokoknya itu. Leras banget niku kayak gitu. Akhirnya dikirim. Betul. Itu wujudnya sama kayak burung aslinya.
Itu ada itu. Di inbox saya ada itu. Dari siapa itu. Nah itu bagaimana itu? Enggak apa-apa. Itu burung ibaratnya carane dewi kue ono kembarane lah. Jadi kalaupun kita melihat dari ciri matine kita dapat di tempat yang seperti itu, kalau saya selama ini sebenarnya sama, ulesnya itu sekiranya sama lah, terkecuali kayak Brahma Geni itu beda ya, atau mungkin yang lain itu kayak Semar Lumbu itu kan beda. Nah, tapi kalau yang biasa itu tetap kayak biasa kayak gitu. Nah ini sedulur bisa dijadikan pelajaran gitu untuk kita semua, bahwasannya ketika kita memang menginginkan paksi perkutut dari alam dan kita menuju ke daerah-daerah di mana itu adalah ya petilasan, pemakaman, makom, atau istilahnya biasa disampaikan oleh orang-orang biasa itu kuburan gitu, itu memang kita sudah harus istilahnya niat dulu bahwa yang akan kita cari apa, terus kita menginginkan apa, terus niat kita bagaimana, atau istilahnya ditembung dulu gitu. Yes. Jadi kalau orang muslim ya niatnya dulu, inama amalu biniyah mungkin istilahnya seperti itu ya Mbak. Jadi niate ki apa? Oh golek paksi perkutut sing apik, sing ora nyolowadi, sing iso nyenengke ati gitu kan. Sing cepet manggung dan lain sebagainya gitu. Ya menarik sekali sedulur-sedulur apa yang diobrolkan sore hari ini bersama beliau Mbah Kakung ini. Walaupun kayaknya waktu tidak akan pernah cukup ini sedulur-sedulur untuk membahas semuanya, tapi minimal garis besar cerita yang disampaikan oleh beliau Mbah Kakung bisa mewakili lah. Jadi apapun itu, seperti apapun itu burung perkutut yang kita pelihara, wajib istilahnya kita tembung dahulu gitu. Iya. Entah itu berkatu ranggan, entah itu tidak, tetap harus istilahnya ada tembungnya atau ada omongnya gitu. Atau bahkan mungkin bisa dijadikan ini Mbak, menurut saya perkutut itu jadi cepet manggung walaupun ini perkutut tidak berkatu ranggan. Iya. Ada ceritanya nggak Mbak kalau yang seperti itu Mbak? Pengalamannya gimana itu Mbak? Mungkin ada Mbak? Ya kalau kita ngerawat kutut, selain itu tadi kita nembung, itu paling utama namanya kita dengan perkutut, dengan ingon-ingon apapun lah. Itu kan kita nyawiji, kita senang. Jadi benar-benar kita rawat, kita perhatikan dari segi rumahnya. Nek bahasa saya kan rumah bukan kandangnya tapi rumahnya. Dari segi makannya, dari kebersihannya, terus sering kita ajak ngobrol. Saya kadang ya mungkin monggo bisa dilihat di Facebook saya, di beranda saya itu juga banyak lah yang saya upload. Saya dengan burung perkutut saya mandikan, saya ajak ngobrol sampai kasih kembang itu juga ada, sama ditaruh di tangan itu saya ajak ngobrol. Jadi yang paling utama kita rawat kelangenan kita itu khususnya perkutut itu yaitu tadi kita nembung, kita rawat baik-baik, kita perhatikan dari segi semuanya, dari makannya, dari kebersihannya itu, biar mereka pasti akan caranya bales. Sudah kita rawat baik-baik, dia akan memberikan istilahnya timbal balik dengan mengeluarkan suara yang kita inginkan. Berarti memang betul ya. Pernah sedulur pecinta perkutut juga itu menyampaikan kepada saya begini. Jadi nek ngingu peksi perkutut awalane ki kowe ojo langsung arep-arep perkutut kuwi dadi nyenengke kowe. Ning kepiye carane kowe nyenengke perkutute dhisik? Nah, betul nggih. Lah mengko perkutute mesti arep bales karo kowe luwih saka sing mbok perlakukan terhadap perkututnya. Iya, betul. Itu seperti itu. Berarti sarujuk nggih, Mbah, dengan bahasa itu ya, Mbak. Yaitu sedulur banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita dengarkan di obrolan ngaji perkutut di Gombong ini bersama beliau Mbah Kakung, bahwasanya betul ini adalah hewan yang sama seperti hewan-hewan yang lain.
Tapi perkutut ini memang punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Yaitu tadi monggo dipun simak saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kakung sore hari ini. Kalaupun ini jadi sesuatu yang positif buat panjenengan, ya monggo silahkan diikuti. Kalau memang menurut panjenengan ini juga tidak ada gunanya atau tidak berguna, ya jadikan ini saja sebagai tontonan. Kalau memang berguna, ya jadikan ini sebagai tuntunan. Dan tetap dukung selalu channel Perkutut Peksi Klangenan guys, dulur-dulur, dengan cara like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya. Jangan di skip-skip dulur kalau nonton ini, biar nanti apa yang dijelaskan oleh beliau Mbak Kakung ini kena semuanya, biar tidak gagal paham ya Mbak. Kalau nanti di skip-skip jadinya gagal paham, nanti dikiranya kita itu malah istilahnya sirik nih Mbak, musyrik nih Mbak. Gitu. Salam Kung Mania, salam sedulur sing nyemedulur, merga peksi dadi nyawiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.